Hai semua kawan-kawan di YouTube, di TikTok, dan di mana saja yang follow saya. Terima kasih sudah subscribe, sudah follow saya sampai sekarang ini. Jadi saya baru-baru ini ada menulis sebuah puisi. Mudah-mudahan saya kasih tajuk dia Hidup dan Kadar. Tapi saya dengar tajuk yang diberikan oleh ChatGPT setelah saya terjemah dia pergi bahasa Inggris kan. Macam sedap pula. Jadi saya tukarlah. Jadi jalan hidup ini, on this life road kan. Jadi oleh karena itu saya terpanggil untuk share sedikit tips-tips bagaimana saya menulis puisi. Ya bukan juga orang yang pro sangat lah kan. Belum ada puisi terjual pun, tapi mana tahu memberikan sedikit inspirasi kepada penulis-penulis baru yang berbakat besar kan, mau berkarya dan mungkin tetap eksistensi, dia bilang orang Indonesia. Jadi beginilah caranya. Saya rasa 3 sikap ini perlu adalah sikap suka memperhatikan sekeliling, sikap suka mencatat atau menulis, satu lagi sikap yang mesti ada ialah suka membaca, suka baca Facebook mungkin, baca artikel-artikel yang panjang-panjang supaya dapat perkataan-perkataan yang bagus-bagus. Kena baca benda-benda yang up to date lah gitu kan, supaya satu lagi dapat perkataan yang bagus, satu dapat bidang yang baru mungkin boleh menulis tentang benda-benda lain lah yang jarang-jarang orang tulis kan, begitu. Oke, berikut ada 2 hal yang perlu kamu pikirkan semasa menulis puisi. 1, puisi itu adalah tentang bagaimana kita menyelubungi ataupun menyingkapi ataupun mengungkapkan satu cerita atau satu pasal benda yang kita mau tulis tentang apa. Contohnya kita mau menulis tentang cinta, tentang perasaan kita pada si B, contoh. Kita mau tulis lah bagaimana kita menemui si B ini, lepas itu macam mana bermulanya putik-putik cinta, macam biasalah yada-yada kan. Kan kalau dalam satu cerita itu panjang tuh, mungkin boleh jadi satu cerpen atau satu novel atau satu ada lagi konflik-konflik dia kan. Jadi kita kena fikirkan macam mana kita mau ringkaskan cerita kita itu dalam 4 baris, 6 baris, 8 baris, satu rangkap, dan dalam beberapa rangkap. Contoh, saya mau buat satu lagu yang ada 3 rangkap saja, ada 4 rangkap saja contoh, atau 7 rangkap saja, atau 5 rangkap saja, gitu kan. Jadi itulah puisi. Jadi, yang kedua, ini khusus untuk orang yang suka buat rap atau buat rima kan. Saya pencinta rap, tapi saya tidak pandai jadi MC pula. Jadi, rap atau rima itu adalah juga hal berkenaan dengan susunan kata-kata, suku kata yang cantik dengan rima yang menarik gitu kan. Jadi itu pun harus diperhatikan juga semasa membuat puisi. Ada berapa suku kata saya mau puisi saya ini dalam satu baris. Jadi kita kena pastikan suku kata dia lebih kurang sama dalam satu baris. Jumlah patah perkataan pun lebih kurang sama, supaya menarik untuk dideklamasikan, untuk dirapkan mungkin sama ada oleh Suno ataupun oleh diri sendirilah. Kalau bagi saya puisi yang bagus nih adalah puisi yang tidak terlalu mudah untuk difahami lah, yang orang perlu berpikir loh, macam kenapa dia boleh masukkan perkataan begini ya, gitu. Itu yang bagus bagi saya. Salah satu contoh nih orang yang buat puisi yang bagus, mungkin kalau untuk lagu Melayu boleh dengarlah lagu-lagu Estrange kan. Wah, susah tuh mau paham puisi dia. Ya, kenapa saya bilang itu tadi puisi yang bagus? Sebab puisi ini adalah suatu hal yang tersirat dan kita membiarkan para pendengar atau pembaca karya kita untuk mentafsir sendirilah. Untuk mentafsir sendiri apa yang mereka rasakan benar bagi mereka, dan apapun yang mereka mau tafsir itu hak mereka kan. Ya, apapun yang mereka mau tafsir itu hak mereka. Kedengaran agak jahat, tapi begitulah penulisan yang bagus bagi saya. Jadi orang bilang nih, kita tulislah satu puisi yang tidak begitu mudah difahami, dan dalam masa yang sama kita bertanggung jawab atas penulisan kita lah. Tidak menulis hal-hal yang negatif dan sebagainya lah kan. Dan begitulah penulisan puisi yang matang bagi saya lah. Jadi cara dia ialah kena sentiasa bawa benda-benda yang boleh merecord lah, supaya kalau ada ilham datang terus boleh record on the spot, dia bilang tuan. Record saya nyanyi-nyanyi.
Ataupun kalau tidak mau record, guna tulisan. Tulis. Pasal melodi dia ingat sendiri di dalam hati Anda gitu kan. Tapi kalau tidak mampu berbuat demikian, kena record lah. Tapi yang paling bagus saya rasa record juga lah. Sebab kadang-kadang ilham ini tidak datang pada satu hari terus. Dia mungkin akan datang sikit-sikit. Lepas itu nanti kalau kita teringat tiba-tiba, oh ya, saya ada bikin lagu pula hari sekian-sekian. Jadi kita play balik untuk revise kan. Baru kita sambung, oh begini sambungan dia. Gitu. Itu cara saya lah, saya tidak tahu orang lain kan. Jadi setelah semua proses itu kita sampai ke proses menulis. Jadi kita tulis lah. Ambillah mungkin satu waktu lah untuk kita tulis. Kita tulis ya semua yang sudah kita tulis-tulis nota kecil dan sebagainya tuh kan. Kita tulis ya di satu notes yang besar atau satu dokumen yang besar, atau kalau yang masih klasik satu kertas yang besar lah. Jadi setelah itu baru kita masuk ke proses pencarian perkataan yang bagus-bagus, yang sedap-sedap kan, yang jarang-jarang digunakan. Kalau boleh kita manfaatkan perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Melayu kan, atau dalam bahasa yang Anda pakar lah, supaya satu membuat orang lain belajar juga perkataan-perkataan baru kan, mungkin ya kita berkongsi lah apa yang ada kan. Jadi sudah susun perkataan tuh. Kalau mau kasih baca kawan-kawan yang boleh dipercayai, boleh juga. Kalau tidak pun boleh juga. Kalau rasa percaya diri yang lebih tinggi. Ada yang bagi nasihat supaya lepas tulis terus simpan dulu. Nanti 2 hari, 3 hari kemudian baru baca balik. Supaya supaya apa dia bilang tuh? Supaya minda itu ada terehat sekejap lah. Dan mungkin boleh ada tiba-tiba ada ide yang lebih fresh setelah itu. Ada lagi satu kepakaran yang perlu ada ialah kepakaran untuk menulis puisi yang simple-simple. Itu pun perlu ada juga. Dan sayangnya saya tidak kepakaran itulah. Kenapa saya cakap perlu ada begitu? Supaya sebelum datang ilham yang bagus-bagus, adalah benda-benda yang simple-simple kan. Orang bilang lagu cintan-cintun gitu. Supaya sentiasa boleh ada karya yang berterusan gitu. Tapi saya tidak pula style tuh. Tidak pandai saya buat puisi yang simple-simple. Jadi jarang-jarang baru ada penulisan. Jadi demikianlah perkongsian saya tentang bagaimana cara menulis puisi atau karya yang baik. Semoga dapat difahami dan selamat berkarya.